Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyajikan materi tentang sastrawan dan karya sastra. Nama saya Natasha Rismawardani, NIM 200211605211. Nama saya Hilda Hairunisa, NIM 200211605201. Nama saya Sindul Samarusli, NIM 200211605237. Apa saja sih yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama, problematika menentukan karya sastra, dan yang kedua, tentang ciri umum karya sastra. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang problematika menentukan karya sastra. Apa sih yang disebut karya sastra itu? Menurut Profesor Dr. Jacob Sumarjo, pelopor kajian filsafat Indonesia dan pemerhati sastra, karya sastra adalah sebuah usaha merekam isi jiwa sastrawannya. Apa sih problematika dalam menentukan karya sastra? Banyak orang yang mencoba untuk memberikan pandangannya tentang pengertian karya sastra. Masing-masing orang memberikan pengertian yang berbeda. Perbedaan pengertian itu selain disebabkan oleh beragamnya jenis dan bentuk karya sastra, juga disebabkan oleh perbedaan sudut pandang yang berbeda. Beberapa problematika dalam mendefinisikan karya sastra. Yang pertama, kebanyakan orang mendefinisikan karya sastra dalam satu definisi yang umum. Namun, bukan berarti tidak boleh mendefinisikan karya sastra secara umum, tetapi perlu dipertimbangkan adanya kenyataan bahwa ada berbagai jenis karya sastra. Bersifat umum, karya sastra juga bersifat khusus, bahkan perseorangan. Bersifat umum karena semua karya sastra seharusnya dapat dibedakan dengan bentuk hasil-hasil seni atau kebudayaan lain-lainnya, seperti seni patung, tari, lukis, rupa, dan pidato. Karya sastra bersifat khusus karena karya sastra bisa dibedakan atas puisi, prosa, atau drama. Kita akan setuju bila masing-masing jenis karya sastra itu antara yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Yang kedua, definisi karya sastra hanya didasarkan pada satu sudut pandang saja. Kita mendefinisikan karya sastra berdasarkan situasi kesustraan, sastrawan karya sastra alam pembaca. Sebagai contoh, dalam hubungannya karya sastra dengan alam, ada orang yang menyatakan bahwa karya sastra adalah sebuah ciptaan, sebuah kreasi, bukan pertama-tama sebuah imitasi. Yang ketiga, dalam mendefinisikan hakikat karya sastra, definisi hanya didasarkan pada definisi evaluatif. Orang mendefinisikan dengan memasukkan keinginan untuk menilai apakah sebuah karya tulis termasuk karya sastra yang baik atau tidak. Yang keempat, banyak definisi karya sastra di Indonesia diambil dari contoh-contoh dan definisi-definisi karya sastra Barat. Sejarah dan perkembangan sastra di Barat berbeda dengan sejarah dan perkembangan sastra di Indonesia. Estetika yang dianut orang Barat juga tidak selalu sama dengan yang kita anut. Apalagi di Barat terlebih dahulu mengalami kemajuan di bidang tradisi tulis. Oleh karena itu, definisi yang diambil dari Barat tidak atau kurang memperhatikan bentuk-bentuk khusus dari karya sastra yang kita miliki. Untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang ciri umum karya sastra. Ciri umum karya sastra yang pertama. Suatu karya sastra dapat dikatakan menjadi calon karya sastra apabila ada niat dari sastrawan untuk menciptakan suatu karya yang berpotensi menjadi sebuah karya sastra. Disebut mempunyai potensi karena harus selalu memperhatikan konvensi sastra, konvensi bahasa, dan konvensi budaya. Karya sastra merupakan suatu ekspresi dari penciptanya.
Sebagai salah satu contohnya, berikut sebuah karya sastra eksperimental dari Sutarji Kalzohom Bahri yang diperhitungkan sebagai salah satu karya sastra. Pil. Memang pil seperti pil, macam pil walau pil. Hanya pil, hampir pil, sekadar pil, ya toh pil. Meski pil, tapi tak pil, adalah pil. Pil, pil, pil. Mengapa gigil? Aku demam pil bilang. Obat jadi barah. Apakah pasien? Tempeleng. Sekarang, coba amati karya Budi Dharma berikut. Bapak lodang keluar lawang, lantas terbuang. Saya bilang pacar saya, bilang pencar lantas kaki. Naik layar, tarik cerita, saya memekik, saya punya mata mendelik. Bandingkan juga dengan kutipan berikut. Sajaku, sajaku, sajaku. Lahir, lahir, lahir. Dari pacarku, pacarku, pacarku. Kedua kutipan tersebut diambil dari tulisan Budi Dharma Soliloquy. Tidak bisa dikategorikan sebagai karya sastra karena Budi Dharma tidak bermaksud membuatnya sebagai karya sastra, walaupun sepintas memiliki kemiripan dengan puisi Sutarji Kalsum Bahri. Ciri umum karya sastra yang kedua. Karya sastra merupakan hasil kreatif. Karya sastra bukanlah hasil pekerjaan yang memerlukan keterampilan semata seperti membuat sepatu, kursi, atau meja. Karya sastra memerlukan perenungan, pengendapan ide, pematangan langkah-langkah tertentu yang pastinya akan berbeda antara sastrawan yang satu dengan yang lainnya. Pada abad ke-18, pada masa romantik, perhatian terhadap sastrawan sebagai pencipta karya yang sangat dominan. Ciri umum karya sastra ketiga. Karya sastra diciptakan bukan semata-mata untuk tujuan praktis dan pragmatis. Meskipun di dalam karya sastra terdapat ajaran moral yang tidak diajarkan di sekolah. Meskipun di dalam karya sastra terdapat ilmu agama dan filsafat. Tetapi, karya sastra tidak sama seperti buku agama dan filsafat. Ciri umum karya sastra keempat. Bentuk dan gaya karya sastra yang khas. Khas di sini dimaksudkan sebagai bentuk dan gaya yang berbeda dengan bentuk dan gaya karya non-sastra. Khas di sini juga masih dibedakan oleh genre yakni puisi, prosa, dan drama, yang masing-masing jenis memang memiliki bentuk tersendiri. Sekarang, perhatikan kutipan berikut. Bikin sabun yang banyak busa, sabun berbusa manjur cucinya. Siapa yang rajin berpuasa akan jadi jernih pikirannya. Pertama kali mendengar bahasa kutipan di atas, orang akan merasa aneh. Bila mereka suka dengan bahasa seperti itu, maka ragam itu akan dipakai masyarakat untuk beberapa keperluan. Perubahan sedikit saja terhadap konvensi yang ada merupakan deviasi atau penyimpanan terhadap konvensi yang bisa diterima dan juga ditolak oleh masyarakat. Itulah sebabnya terdapat perkembangan mulai dari bentuk dan gaya puisi lama sampai ke puisi kontemporer yang mampu diterima oleh masyarakat pembaca. Dalam perkembangan karya sastra, selalu ada alur konvensi, deviasi, inovasi, dan konvensi. Kesimpulan, berdasarkan materi yang sudah kami paparkan tadi, maka kesimpulan yang dapat kami tarik adalah karya sastra dapat kita pelajari berdasarkan genre suatu karya sastra. Suatu karya juga belum tentu atau belum bisa dikatakan sebagai karya sastra apabila tidak ada niatan dari penciptanya untuk menjadikan karya itu sebagai suatu karya sastra. Demikian sajian materi dari kelompok kami. Apabila ada saran atau pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup hanya sekali. Sekali itu berarti sesudah itu mati. Tetap semangat dalam berkarya. UM The Learning University. Bye-bye.